Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kita. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran tendensi sentral atau gejala pusat. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ukuran letak data, di mana letak data itu banyak sekali jenis dan ragamnya. Di antaranya adalah adanya kuartil, adanya desil, ada juga persentil, dan lain-lain. Namun, para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas dulu tentang kuartil. Nah, sesuai dengan namanya, bahwa kuartil itu adalah sama seperti kita bilang kuartal, kuartet gitu, kata dasarnya sama lah, yaitu perempatan gitu lah ya. Jadi kurang lebih begini, si data itu dibagi dalam 4 bagian yang sama. Jadi ada sekumpulan data, data itu dibagi dalam 4 bagian sama. Data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, si pembaginya itu, ya, itu yang akan menjadi titik poin kita dalam pembahasan kuartil. Jadi kalau data dibagi 4 kelompok, ya berarti si pembaginya ada 3. Ada pembagi ke-1, pembagi kedua, sama pembagi ketiga. Nah, dalam pembagi itu disebut dengan istilah kuartil, dikenal dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, kuartil 2 itu sama dengan median ya, disebut juga median, atau dan yang ketiga adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Jadi ada dalam kuartil itu ada 3 pembagi lah, atau 3 tempat, 3 letak ya, letak. Nah, itu akan kita cari ya. Akan kita cari di mana angka berapa letak pembagi itu gitu. Kuartil ke-1 berapa, kuartil kedua berapa, dan kuartil ketiga berapa. Nah, selanjutnya para siswa sekalian, sama seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa yang data itu ada yang bersifat tunggal, ada juga yang bersifat kelompok. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk ini ya, video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan kuartil untuk data yang tunggal. Nah, insya Allah nanti ke depan video berikutnya akan bahas tentang bagaimana yang data yang berkelompok. Nah, mari kita lihat untuk kuartil yang data tunggal itu pada contoh berikut. Gini para siswa sekalian, kita punya sekelompok data ya, sekelompok data tunggal. Misalkan kita punya data itu adalah 70, 50, 50, 70, 40, 80, 50, 90, 60, 50, dan 40. Nah, kita bagaimana cara menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data tersebut? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data ya. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ya, dari urutan kecil ke yang terbesar. Nah, habis itu yang paling mudah itu adalah tentukan tengah-tengahnya. Tengah-tengah di antara data itu yang paling gampang itu. Artinya disebut dengan istilah median atau Q2 itu. Jadi jangan langsung ke Q1 atau Q3. Lebih gampang kita menentukannya mulai dari Q2 dulu. Setelah kita urutkan, tengah-tengahnya itu adalah di angka 50 ya. Dengan di sebelah kiri ada 5 angka, di sebelah kanan ada 5 angka. Tengah-tengahnya adalah angka 50. Nah, itulah letak Q2. Nah, kemudian di sebelah kiri Q2, Q1 atau kuartil ke-1, maka kita bagi 2 lagi. Muncul kebetulan angkanya di situ karena frekuensi atau banyaknya muncul angka 50 cukup banyak, maka Q1-nya juga jatuh di angka 50. Ya, setelah kita hitung, setelah kita telah itu. Demikian juga di sebelah kanan, ya. Setelah hasil bagi 2 dibagi 2 lagi, kita mendapatkan Q3, di mana Q3 itu 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, dan jatuh pada angka 70. Nah, itu para siswa sekalian, gampang kan ya? Gampang kalau kita menentukan, untuk menentukan bagaimana kita menentukan kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Bisa dicobalah, insya Allah bisa. Ya. Baik para siswa sekalian, setelah kita bicarakan tentang kuartil, maka kita bahas selanjutnya mengenai desil. Sebagaimana disampaikan tadi, kalau kuartil membagi 4, maka desil akan membagi 10. Kita lihat contoh sebagai berikut.
kita punya data 6, 6, 3, 4, 8, 3, 5, 6, 10, 15, 20. Misalkan datanya, itu kan jelas data belum terurut ya. Maka untuk menentukan letak desil, maka kita menggunakan rumusnya I per 10 dikalikan N plus 1, di mana N itu adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, setelah letak itu didapat, misalkan letak ke data kesekian, ya, letak dari desil itu didapat, maka kita menentukan nilainya. Nilainya berapa? Nilai dari desil ditentukan dengan rumus DK sama dengan EK ditambah D dikalikan EK plus 1 min EK. Apa itu EK? Apa itu EK? Ya. Maka K itu menunjukkan data ke. Sementara K plus 1 menunjukkan data setelahnya. Dan D adalah nilai selisih antara nominal selisih daripada antara data sebelumnya dengan data sesudahnya. Misalkan begini, kita punya data nih yang belum terurut. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari D6. Nah, maka langkah awal yang kita tentukan adalah urutkan. Data itu kita urutkan dari terkecil ke menuju ke yang besar. Setelah kita didapat, urutannya adalah mulai 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10, 15, 20. Itu ya setelah diurutkan. Nah, maka ketika kita mencari letaknya, pakai rumus yang tadi yang saya sampaikan itu. Apa rumusnya? Letak daripada D6 atau desiket 6 berarti 6 per 10 dikali 11 ditambah 1. Dari mana 11? 11 itu berarti banyaknya data yang kita persoalkan. Nah, jadi letak desil ke-6 dari data yang 11 tadi itu adalah 6 per 10 dikali 11 tambah 1. Berarti 3 per 5 kali 12. 3 per 5 kali 12 itu didapat nilai 7,2. Artinya apa? Artinya letak desil itu berada pada urutan ke-7 dan 8. Di mana di situ ada angka 7,2. Berarti antara 7 dan ke-8 dengan angka D-nya itu 0,2. Angka tambahannya itu 0,2 yang kita simbolkan dengan D. Sehingga kalau kita dengan letak ke 7,2 itu hitung dengan yang rumus tadi itu, yang menentukan nilai daripada desil, yaitu DK sama dengan EK ditambah D kali X plus K plus 1 kurangi EK. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang didapat tadi itu. Dengan K berarti 7. K plus 1 setelah 7 kan 8. Berarti data ke-8. D-nya itu 0,2. Karena didapat dari 7,2. 7,2 itu berarti 7 ditambah 0,2. Gitu. Nah, sehingga EK berarti 7. Data berikutnya berarti 6. Lalu kemudian data setelah 6 adalah 8. Data ke-7 itu adalah ada di angka 6. Data ke-8-nya kebetulan. Kebetulan itu angka 8 lagi. Maka kita dapatkan data ke-7 itu adalah 6 ditambah 0,2 dikalikan data ke-8 berapa? Lihat, data ke-8 itu adalah 8 dikurangi data ke-7 yaitu angka 6. Tuh, data ke-7-nya itu. Sehingga 6 ditambah 0,2 dikali 2. Dihitung biasa dengan matematika biasa lah kalau sudah sampai sini. Berarti 6 ditambah 0,4. Berapa hasilnya? Gampang sekali. Berarti sudah ke 6,4. Nah, itu para saudara sekalian, bagaimana cara menentukan nilai daripada desil. Yang kita contohkan di situ adalah desil ke-6 dari urutan data yang jumlahnya 11 tadi. Para saudara sekalian, selanjutnya kita bicarakan tentang persentil. Setelah kita bicara tentang kuartil dan desil. Hampir sama prinsipnya sebenarnya. Cara menentukan persentil itu pertama kita tentukan letak, kemudian kita tentukan nilai. Kalau di desil I per 10, maka kalau di persentil berarti I 100. Karena yang namanya persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Yang berarti pembaginya akan ada 99. Kalau desil ada 9, kalau kuartil ada 3. Berdasarkan rumus yang sebelumnya itu, yaitu I per N, ya, I per N kali, kalau di kuartil berarti per 4 dibagi N tambah 1. Kalau desil, I per 10 dikali N tambah 1. Nah, berarti kalau di persentil, I per 100 dikali N ditambah 1. Nah, lalu setelah itu, kita sama seperti halnya di desil, ya, di persentil juga gitu.
Setelah ditentukan letak, maka tentukan pula yang namanya nilai. Tadi kan baru letak, I per 100 kali N plus 1 itu letak. Tetapi kalau nilai daripada persentil ditentukan dengan rumus PK sama dengan EK ditambah D kali EK plus 1 dikurangi EK. Kalau lihat rumusnya seperti susah ya, apa itu EK, apa itu E plus K, apa itu D. Tapi kalau lihat realnya nyatanya gampang lah ya. Kelihatannya panjang, tapi kalau kita sudah praktek dan itu gampang, insya Allah nggak susah ya, nggak sulit, mudah ya untuk kalian. Nah, misalkan dari data tadi nih, kita ambil contoh data yang pertama tadi ketika bicara tentang desil. Ada datanya 6, 6, 3, 4, 8, 3, 5, 6, 10, 15, dan 20. Lalu kita urutkan menjadi 3, 3, 4, dari kecil ke besar. Dari angka 3 terakhir di angka 20. Nah, kita hitung. Kalau ditanya berapa letak persentil ke 10, berarti kan P10 tuh. Berarti 10 per 100 dikali 11 tambah 1. Kenapa 11? 11 adalah data yang tersedia, data yang ditanyakan. Kenapa 10? Karena memang kita mencari P10 persentil 10. Kenapa 100? 100 karena persentil. Kalau kuartil 4. Kalau desil 10. Kalau persentil berarti 100. Nah gitu. Sehingga 10 per 100 dikali 12. Atau 0,1 dikali 12. Dapatnya adalah 1,2. Apa artinya? Artinya data yang kita inginkan, yang kita cari itu berada di antara data ke-1 dan data kedua. Berapa data ke-1? Carinya adalah data yang sudah terurut, ya kecil ke besar itu. Setelah diurutkan tadi itu, data ke-1 di angka 3. Data kedua juga kebetulan dalam hal ini 3. Tapi nanti tidak selamanya begitu. Bisa saja nanti berbeda antara data ke-1 dan data kedua. Kebetulan data yang kita dapat di sini itu datanya adalah data yang sama antara data ke-1 dan data kedua. Data ke-1 nilainya 3. Data kedua K plus 1-nya itu bernilai 3 juga. Nah, lalu D-nya. D-nya dapat dari mana? Tadi kan kita dapat P10 itu 1,2. 1,2 itu berarti 1 ditambah 0,2. Nah, itu yang jadi nilai D. D kecil ya, bukan D besar desil, bukan. D kecil. Nah, jadi D kecilnya 0,2. Nah, setelah di unsur-unsur itu didapat, maka kita masukkan angka-angka yang dapat ke dalam rumus untuk menentukan nilai daripada persentil yang disebutkan tadi. Persentil adalah PK persentil ke K adalah EK ditambah D kali EK plus 1 dikurangi EK. Nah, oke. Jadi persentil ke-10 itu K 10 berarti adalah data ke-1 yaitu 3 ditambah 0,2 sebagai D-nya tapi dikalikan dulu dengan data kedua dikurangi data ke-1. Data keduanya 3, data ke-1-nya juga 3. Berarti 3 ditambah 0,2 kali 0. Nah, ini gampang ya, lebih gampang ini karena data ke-1 dan data keduanya sama, yaitu sama-sama 3. Jadi pengurangan 0 berapapun angka sebelumnya kalau dikalikan 0 sangat mudah. Hasilnya 0. Sehingga 3 ditambah 0 ya otomatis jatuh di angka 3 lagi. Dan secara nyatanya juga kelihatan antara 3 dan 3 pasti tidak ada angka lain. Pasti di situ antara 3 dan 3 semuanya berisi angka 3. Nah, berarti sudah yakin, sudah jelas. Tanpa dihitung pun akan kita tahu bahwa persentilnya kalau di angka antara 1 dan 2 pasti jatuh di angka 3. Jadi gitu ya para saudara sekalian, persentil 10 dari data yang jumlahnya 11 tadi itu jatuhnya di angka 3. Di urutan 1,2, angkanya angka 3. Demikian untuk persentil. Bisa ya, bisa diterima ya, bisa dicerna dan bisa kalian cobalah. Dicoba dengan berbagai data. Mulai data jumlahnya genap, data ganjil, mau pakai data berapa saya kalian coba. Nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Demikian para siswa sekalian, kali ini kita sudah belajar tentang ukuran letak data ya. Di mana yang kita bahas adalah dari ukuran letak data itu adalah ada kuartil, ada desil, ada persentil dan ketiga-tiganya sudah kita bahas, kasih contoh dan saya rasa itu mudah untuk diikuti ya. Bisa kalian coba semuanya itu baik desilnya, persentilnya, kuartilnya bisalah gampang. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, bagi saya, buat kalian.
dan semoga kalian menjadi orang yang berhasil, bersukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.